tema itu adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti itu temanya ya. Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, berapa kali kita sudah dengarkan cerita Zakheus ini? Hah? Sudah berapa kali? Sudah berkali-kali. Nah kalau begitu saya berhenti khotbah lah. Kan sudah berkali-kali. Sudah selesai ini khotbah ini. Cepat juga khotbah saya ini. Mengingat karena sudah berkali-kali, maka saya berhenti sampai di sini. Atau saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Zakheus ini saya memiliki kesan setidak-tidaknya 2 kali mendengar orang menceritakan tentang kisah Zakheus, dan itu adalah keliru. Wah, itu dia. Satu guru sekolah minggu yang pernah cerita, dia bilang, adik-adik, waktu Yesus menuju ke kota Yeriko, tiba-tiba Petrus naik ke pohon untuk melihat Yesus. Nah, anak sekolah minggu protes. Bu guru, kebetulan ibu-ibu ini, Bu guru, itu bukan Petrus, tapi itu Zakheus. Lalu ibu guru ini karena nggak mau kalah, tenang dulu, itu yang mau kakak ceritakan ini. Akhirnya Yesus berkata kepada Petrus, hei Petrus, turunlah, itu bukan tempatmu, itu tempat Zakheus. Itu yang pertama. Itu cerita guru sekolah minggu. Yang kedua, saya pernah dengar khotbah, ini kebetulan khotbah Natal waktu itu. Ada seorang pendeta berapi-api menceritakan tentang pertobatan Zakheus ini. Lalu berkata bahwa Zakheus ini betul-betul bertobat, sampai dia berkata kalau ada orang yang keras akan kukembalikan 2 kali lipat. Seorang majelis di samping saya waktu dia bilang, Pak Pendeta, kebetulan kami diundang. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau keluar ya. Saya bilang, kenapa? Ini khotbah pendeta ini salah ini. Ini kan 4 kali. Kenapa dia bilang 2 kali? Wah, itu Tuhan. Jadi meskipun sudah berkali-kali kita dengar tentang Zakheus ini, maka ada saja yang salah mengerti. Nah karena itu, jangan anggap diri sudah mengerti tentang Zakheus sekarang. Belajar baik-baik tentang Zakheus. Tapi sebelum saya lanjut, adakah yang mirip-mirip Zakheus di sini? Coba dicek dulu. Supaya kalau suatu saat melayani di sini, soalnya ini mimbar yang saya perhatikan dari tadi, hanya ini yang agak tinggi. Saya orangnya tinggi. Jadi kalau Zakheus ini harus pakai tangga, Pak ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Pertanyaannya adalah, siapa orang hilang? Kalau Yesus mau cari, siapa yang hilang? Nah sebenarnya secara cepat dapat kita mengerti bahwa orang yang disebutkan yang hilang di dalam cerita ini adalah Zakheus. Itu yang pertama. Tapi mengapa Zakheus disebut sebagai orang yang hilang? Mengapa dia dikatakan sebagai orang yang hilang? Begini ceritanya Bapak. Kalau terjemahan bahasanya itu kan ada yang disebut tuh, tadi dikatakan ini kan untuk menagih pajak gitu ya. Tapi saya waktu masih kecil saya bingung terjemahan bahasa Nias. Dia katakan sanemabeo. Nah, Bapak Ibu pernah dengar istilah sanemabeo? Saya pikir dulu beo itu yang diterima. Padahal itu adalah bea cukai. Tapi dia nggak tahu kenapa begitu terjemahannya bahasa Niasnya. Sanemabeo. Nah. Zakheus adalah orang yang hilang karena apa? Karena sebenarnya orang Yahudi waktu itu dijajah oleh orang Romawi, tetapi kepada mereka dibebankan pajak. Tetapi Zakheus ini meskipun badannya pendek, tapi otaknya panjang. Badannya kecil, tapi dompetnya besar. Mengapa demikian? Karena dia selalu meminta lebih dari yang seharusnya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki sangat membenci kepada yang namanya Zakheus ini.
Itulah sebabnya belum pernah saya dengar orang Nias bernama Zakheus. Atau pernah dengar ada nama orang Nias namanya Zakheus, Sakaibo, Aito Sakaibo. Ada. Nah, bisa juga nanti dikasih namanya anaknya Zakheus. Tapi belum pernah ada. Di dalam Alkitab itu orangnya tidak suka nama-nama yang jelek. Termasuk Zakheus itu mungkin pikiran orangnya itu tidak bagus, jadi tidak dikasih. Termasuk Adam. Adakah orangnya kasih nama anaknya Adam? Tidak ada. Ada di nonomu, Adamo. Tidak ada. Atau apa nama anakmu? Hawa. Tidak ada. Bersyukurlah, tidak ada orang Nias yang selalu mencari nama-nama yang baik. Seperti Yeremia, itu kan nabi. Tapi sedih juga membaca kisah Yeremia itu, karena pernah dibuang ke sumur. Makanya baca juga kisahnya itu. Coba kalau misalnya ada orang kasih nama anaknya Hawa, nama lengkapnya apa? Hawa nafsu. Markanya tidak ada di Nias, markanya kebelet. Nama lengkap Hawa nafsu kebelet. Tidak ada di Nias yang begitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Zakheus ini dianggap hilang karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan karena itulah makanya Roma pasal 3 ayat 23 itu mengatakan, tetapi semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah hilang. Dan dirinya sendiri hilang. Itu yang pertama hilang. Yang kedua, orang banyak itu juga hilang. Dari mana kita tahu bahwa orang banyak itu hilang? Mereka itu hilang karena begini. Waktu Yesus bertemu dengan Zakheus itu, lalu Zakheus berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, 4 kali lipat kembalikan. Tapi sebelum hal itu terjadi, mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, kenapa Yesus itu bertemu, makan bersama, berkumpul bersama dengan orang yang berdosa? Perhatikan Bapak Ibu, jangan pikir kalau kita ini sudah bertobat lalu orang lain senang. Tidak. Bahkan ada kalanya ketika kita mau berubah lalu kita nasihati orang lain, lalu dia berkata begini, "Duman-duman itu tidak ukur." Sisokyo waktunya lo gue famai, fadoman, apalagi hari Minggu Tuhan. Tengok bahaya tengok anu fani. Panalo yun terang lo wanita dong. Jadi kalau kita berubah, kita menjadi baik, belum tentu orang baik. Belum tentu menerima kita dengan baik. Jadi Zakheus hilang, orang banyak juga hilang. Dan karena itu Yesus mencari orang-orang itu. Saya berharap di sini semua sudah ditemukan oleh Yesus. Amin. Coba lihat dulu mukanya, muka-muka orang hilang atau muka-muka orang. Bapak Ibu tidak enak loh kalau ada orang hilang itu. Apalagi nanti tak bela. Dono kaya, hana, minta dia bela. Tuyo iya mau kiri. Mengamulia dan hana mau minta bela. Orang hilang namanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam nama. Jadi Yesus mencari orang-orang semacam itu. Nah karena itu kita mulai masuk kepada teksnya. Itu berapa menit? Baru 50. Ya? Saya lanjutkan. Jadi dikisahkan begini Bapak Ibu. Saya harap diperhatikan baik-baik ya. Karena di belakang sudah mulai padat. Tadi pelan-pelan saya perhatikan tadi. Yang datang itu pelan-pelan. Lama-lama sudah penuh di belakang. Saya tidak tahu apa menjadi tujuannya. Tapi di gereja kami di Nias, kebetulan kan di gereja kami di Nias kan di Subah itu LKP juga. Nah bagi ini terkut pasti manita angklo mengumpahkan sini mengumpahkan wanita papai rosuira.
Doa minta merokok, saudara. Puji Tuhan di sini tidak ada ya. Tapi coba dulu dicek dulu. Coba dulu. Bang lihat di rokok sama sekali Pak. Saya suku nafu Pak. Ngal rokok bayar afu mana rumah. Bahadanya lawal Pak. Suruh agene gimana? Musisi osato bakate maka tahu labung rokok bakate maka tahu. Lei kau belum bahan. Dia yang bertahan. Semua masuk ke Jadi Bapak Ibu Saudara dikisahkan begini oleh Lukas. Pada satu kesempatan Yesus berjalan, karena memang kebiasaan Yesus ini kalau ditulis oleh Injil Matius itu dikatakan Yesus selalu berkeliling dari kota ke kota dan desa ke desa. Dan dia keliling-keliling terus. Nah dalam kesempatan ini Lukas mencatat khusus tentang perjalanan menuju ke kota Yerikho. Dan ketika sampai di ujung kota itu, maka dia terus berjalan ke Alkitab. Dan karena itu rame-rame orang banyak, rupanya Zakheus ini penasaran. Makanya Alkitab bilang, Zakheus berkata, orang apakah Yesus itu? Berarti dia pernah dengar ada Yesus. Mungkin juga dia lulukan Yesus. Seperti kalau kampanye. Tidak lama lagi sudah mulai kampanye. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya Zakheus gagal. Gagal karena apa? Satu saja alasannya. Apa itu? Badannya pendek. Memang badan pendek ini repot juga. Itulah sebabnya kalau masuk tentara Bapak Ibu, hanya Bapak ini yang lolos. Badan sesuai. Ya Pak ya. Ada tentara di antara kita. Nah, tidak ada ya. Semoga ke depan ada juga tentara jemaat di sini. Kita doakan supaya Tuhan tolong. Masa kita sudah ibadah di lingkungan tentara, kita tidak dapat tentara kan gitu ya. Jadi mereka berjalan terus, orang banyak bersama Yesus, tetapi Zakheus gagal karena itu dia panjat pohon ara. Tapi hebat tujuannya. Yang penting aku mau melihat Yesus. Luar biasa itu. Satu saja pemahamannya, satu saja tujuannya adalah dia mau bertemu dengan Yesus. Dan itulah sebabnya akhirnya dia mendapatkan apa yang dia nantikan itu. Saya tidak tahu apa tujuan Bapak Ibu datang ke sini. Apakah tujuannya di sini hanya satu saja mau memuliakan Tuhan? Ataukah ada tujuan juga tadi arisan? Coba dicek dulu ya. Ini motivasi ke gereja ini apa? Hanya datang memuliakan Tuhan? Atau Bapak Mike, ay nunggu mulia ke buka-buka bagaimana nilainya? Besok dia bagusan. Dosa kita ilmu ya bagusan ya. Asal mana gini aku tadi bakal bagusan gue. Ini baik berfungsi. Kamu isi meminggu lalu. Besok dia bagusan. Baru bang fanukan balala. Dah mau tentunya bagusan saya tanda ya. Kalau dia nanti ke gereja, ay ilan mo daw ko niyan baru. Yung tefu fan. Le sabay ko sa fan mo fan. Atau yang alas dia tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Zakheus ini satu saja tuh yang penting saya mau melihat Yesus. Itu saja. Tidak ada yang lain. Saya mau lihat Yesus itu kayak apa itu orangnya. Luar biasa itu. Tapi atas kematahuan dan kasih Yesus dia tahu ini ada orang di sini. Tidak dikisahkan kenapa juga Yesus itu melihat ke atas, melihat Zakheus ini. Mungkin juga tidak terlalu tinggi kali ya sehingga bisa terlihat. Atau ada juga orang berkata, ngapain kamu di situ? Orang mau lewat kok kamu ada di atas sana. Saya pikir Zakheus ini kayak main-main juga dia. Coba kalau orang tua sekarang pendeta lewat, lalu dia naik ke atas pohon. Halo Pak Pendeta. Pasti lucu juga itu. Tetapi perhatikan Bapak
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus itu melihat, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ingat kata harus. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini penting untuk direnungkan secara baik. Zakheus dipanggil dan disuruh turun. Dan karena itulah makanya seringkali di dalam pembahasan kita orang Nias, nasozo fenu-fenu, nasoza be'ihuku, bagaimana ngomong maaf, aitosa kepo. Akamu itu maifuza kepo tak ada. Jadi harus turun. Aku harus menumpang karena apa? Kalau Yesus tidak menyelamatkan, kalau Yesus tidak bertemu dengan orang berdosa, maka dia akan hidup terus-menerus di dalam dosanya. Bukankah itu yang dikatakan juga di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20, dia katakan, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk ke dalam dan kami akan makan bersama-sama. Wah, luar biasa itu. Jadi teks yang ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 itu nyata di dalam kehidupan Zakheus ini. Aku harus menumpang di rumahmu. Dan karena itu, kalau ada orang Kristen menolak ibadah rumah tangga, bertobatlah. Ada nggak yang menolak ibadah rumah tangga di sini? Kalau ada yang menolak ibadah rumah tangga, bertobatlah. Karena apa? Anda tidak menerima Yesus di rumah. Ada satu cerita di Kalimantan. Kebetulan saya ini pernah pelayanan di Kalimantan hanya 10 tahun saja. Kebetulan Pak Pendeta ini biasanya jual ikan asin. Ada ikan asin nama kota. Ya putu, ya sukuri. Bana jemaat soboli peimane hadiah gua. Haugan boliki apa pendeta. Satu kali ada jemaat yang membeli tetapi bon, tidak langsung bayar. Mungkin karena sudah terlalu lama, akhirnya pendeta datang. Sebenarnya Pak Pendeta ini datang pun bukan untuk menagih, tapi dia mau berkunjung kepada jemaat. Tapi pendeta ini baru sampai di pagar. Kalau di Kalimantan kan ada sapi, jadi di pagar rumah itu ada, ke halaman itu di pagar. Jadi dia baru sampai di pagar depan itu. Ini ibu-ibu teriak dari dalam, Pak Pendeta, minta maaf, kami belum ada uang. Akhirnya nggak jadi kunjungan. Semoga ibu pendeta tidak mengalami hal yang begitu. Makanya jangan ada hutang piutang dengan jemaat. Repot kan? Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Yesus, aku harus menumpang itu kata Yesus. Maka kepada kita juga hari ini katakan, aku harus masuk ke dalam rumahmu. Masalahnya adalah kita terlalu pelit. Ya sambawa ikan, nasuni ngasih muyung, edan. Karena itu Alkitab berkata, barang siapa memberikan segelas air putih saja kepada utusan Tuhan, kepada orang yang melayani Tuhan, dia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa yang memberikan kepada nabi, dia dapat upah nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ambil upahmu, lakukan yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lanjutkan. Tetapi lihatlah, tetapi semua, jadi ini kontras. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ingat, menerima Yesus
dengan sukacita. Itulah sebabnya seharusnya orang yang baru bertobat itu senang dengan memuji Tuhan. Tapi saya senang dengan tadi puji-pujian di sini ya. Ada 3 tadi yang menyanyi, tapi damai sejahtera tidak menyanyi. Saya harap meskipun tidak nyanyi, tapi tetap ada damai sejahtera. Amin. Luar biasa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang, kata Allah. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tetapi orang banyak, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Lalu kalau begitu, siapa sahabat orang berdosa kalau begitu? Kadang-kadang memang pendeta ini serba salah. Pelayan-pelayan Tuhan ini salah. Kita akrab dengan orang berdosa, lalu dibilang itulah temannya itu orang berdosa. Emangnya kita ini, adakah di antara kita ini yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah Bapak Ibu yang tidak pernah berbuat dosa? Lalu kenapa kalau ada orang yang mau didekati oleh hamba Tuhan, lalu kita bersungut-sungut sama seperti cerita ini? Seakan-akan kita ini tidak pernah berbuat dosa. Seakan-akan kita ini tidak pernah salah. Padahal Alkitab berkata tadi apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dilanjutkan dalam Roma pasal 6 ayat 23 itu dikatakan, dan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada orang yang bisa lolos dari hukuman dosa. Bersyukurlah kalau ada orang yang menyadari kesalahan. Berbeda dengan apa yang dikatakan orang banyak. Mereka bersungut-sungut, tetapi Zakheus berkata, dia berdiri, Tuhan, aku akan memberikan setengah dari hartaku. Lihat itu Bapak Ibu, setengah dari hartaku. Dan kalau ada orang yang sudah pernah kuperas, maka aku akan menggantinya 4 kali. Perhatikan itu. Orang yang sungguh-sungguh bertobat itu, orang yang sungguh-sungguh berubah di hadapan Tuhan, dia tidak takut miskin. Ada banyak orang Kristen itu mau bertobat. Boleh dimenasi kesukian baik sama nukia kayak mana penghasilan daripada. Apalagi nanti kalau punya toke. Yang boleh dimenang. Baik bisa pulau. Itu hati dengan engkau. Perhatikan Bapak kalimat ini. Setengah dari hartaku. Anggaplah misalnya hartanya 2 miliar. Ya, kita berandai-andai saja biar gampang. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Berarti apa? Hartanya tinggal berapa? 1 miliar. Oke? Lalu dia katakan lagi, kalau ada orang yang pernah kuperas, dia akan kugantikan berapa? 4 kali. Berarti apa? Uangnya habis. Habis. Karena apa? 4 kali lipat. Dari apa yang pernah diperas dari orang lain, 4 kali lipat dia harus bayarkan. Karena itulah makanya Martin Luther pernah berkata, kalau ada orang yang bertobat, maka bukan hanya mulut yang bertobat, bukan hanya pikiran yang bertobat, bukan hanya telinga yang bertobat, bukan hanya mata yang bertobat, bukan hanya kaki yang bertobat, tapi dompetnya juga harus ikut bertobat. Amin. Coba, apakah kanan kiri kanan dia? Dompetmu sudah bertobat. Atau jangan-jangan dompetmu sendiri juga itu hasil dari curian. Khusus yang suka mengambil tabungan nasabah, siga ke dalam itu sifat kalah. Lalu kau ke simer. Padahal
hasil tabungan nasabah. Iwa dan nasabah minta tolong bilang ke kantor. Tarik maiku tabungan. Wah, kantor tidak mengizinkan. Pak Ero telu bawa dan yang mali mabawa, Pak Fida halewenia, Fida bos, tiang listrik Fida. Udah sih hal-hal kena tiang listrik bos. Modalnya ya ada KTP mau rubah tanah guru, jadi mau KTP kalau. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Zakheus tidak takut jatuh miskin. Karena itulah Paulus pernah berkata begini. Bahwa apa yang kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus. Itu yang Paulus katakan. Apa yang dulunya kuanggap sebagai keuntungan, apa yang dulunya kuanggap sebagai kebanggaan, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus lebih penting dari hal-hal. Itu hebatnya pertobatan Paulus. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dan setelah itu dia lanjutkan kehidupannya. Meskipun dalam perjuangan. Dia tidak takut miskin. Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan. Hal itu terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Apa yang dulunya kuanggap sebagai keuntungan. Sekarang kuanggap rugi. Karena aku mengenal Kristus. Dan karena itu Yesus juga menambahkan itu. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Dia katakan begini, dalam bentuk pertanyaan retorika. Dia berkata, apa gunanya seseorang memiliki, mendapatkan, menguasai seluruh isi dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya. Tidak ada yang kita bawa nanti setelah mati di dalam dunia. Tidak ada. Hanya yang kita nikmati sekarang inilah. Itulah milik kita. Paling nanti kalau misalnya keluarga kita baik kepada kita, nama materi adanya malah bikinnya jas si bohong. Malah menedahnya, lu mati tapi ganteng. Hana, lagi pakai jas me auria. Biasa saya memakai jas. Beni baru ibu amat ya. Benar nggak ini? Kalau orang mati dikasih apa? Pakai jas, pakai sepatu baru. Padahal mau mati. Nah ini pamer kekenia jas terus. Lebih Facebooknya sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, baik Yesus maupun Paulus dan juga yang menulis kitab Wahyu tadi, baik itu juga Yohanes, bersama-sama menjelaskan kepada kita bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih penting dari hal apapun di dalam dunia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dia lanjutkan. Yesus langsung memberikan respon. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikan kalimat itu. Ada 2 kali setidak-tidaknya Yesus mengatakan kalimat yang mirip ini. Dia katakan juga kepada dia yang mengatakan waktu dia disalib itu. Orang yang ada di sebelahnya itu berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sama juga dengan hal ini. Zakheus ketika mengaku segala kesalahan dan dosanya itu, karena dia mengaku dia pernah mengambil uang orang, memeras orang lain.
Dan Yesus langsung memberikan penilaian. Hari ini, bukan besok. Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau bertobat, jangan tunggu hari esok. Hari ini Kristus berkarya. Jadi nanti jangan pulang sebelum engkau bertobat. Jangan pulang. Pastikan bahwa hari ini engkau sudah bertobat dan engkau menantikan perubahan demi perubahan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang berkasih, akhirnya puncaknya adalah Yesus mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah puncak dari kisah ini. Dan itu dijadikan menjadi tema untuk khotbah hari ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya coba ringkaskan kepada kita apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus selalu berkeliling dari kota ke kota mencari orang yang berdosa. Dia juga mungkin sedang mencari kita di sini. Jangan pikir kita ini belum hilang. Kita termasuk orang yang hilang. Nah, karena itu datanglah kepada Tuhan. Yang berikut, bahwa Yesus mau bertemu dengan orang yang berdosa. Ada banyak orang Kristen kalau dia sudah berdosa, lalu dia tidak datang lagi ke gereja. Tengah sinanya. Nengok-nengok rumah, tengah sinanya. Padahal pada ini, habis dah filo kita panitia. Hababanya sa mumodao, yung tengah sinanya. Dadadadanya sa takure-kure taba. Kulis mana ini na malam kudus. Pernah lihat orang nyanyi malam kudus? Malam kudus sunyi. Tapi kan kalau lampu sudah dimatiin, sudah dipadamkan, kan kita lihat siapa baju yang mengkilat. Oh, itu baju yang mengkilat ya. Oh, kenapa saya tidak beli baju yang begitu? Berapa harganya? Padahal orang nyanyi malam kudus, dia pikir berapa harga baju orang lain. Itu yang sering terjadi. Jadi Yesus mau bertemu dengan orang yang berdosa. Sehebat apapun dosa itu, Yesus mau untuk bertemu dengan dia. Karena itulah makanya kita nyanyikan lagu tadi itu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan. Apa yang rusak? Menurut Bapak Ibu yang rusaknya apa? Yang harus dibetulkan oleh Yesus. Cara pikiran, cara berpikir tentang pelayanan, cara berpikir tentang puji-pujian, cara berpikir tentang orang lain. Ubah itu. Kemudian apa? Perasaannya gampang tersinggung. Orang hanya berbisik-bisik, menu apa nanti malam. Padahal yang dibicarakan apa? Menu makan nanti malam. Kita ini perasaannya. Kemudian tangan kita ini sering melakukan kesalahan itu. Dan itulah yang mau diperbaiki oleh Yesus itu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah ada rusak dibetulkan. Dan juga yang meneteskan air mata pun dilihat dan diperbaiki, ditolong oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Yesus meneguhkan perubahan sikap dari Zakheus. Pertobatan Zakheus ini diteguhkan oleh Tuhan. Diberikan pengumuman, diberikan konfirmasi bahwa orang ini sungguh-sungguh diselamatkan. Dan karena itu jangan ragu untuk ikut Tuhan. Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti diselamatkan. Dan yang terakhir, Yesus memberikan jaminan keselamatan itu. Dialah yang menjamin tentang keselamatan kita. Dan karena itu semua orang yang hilang, dia cari kemanapun pergi, kemanapun dia berada, dia cari sampai dapat dan untuk diselamatkan. Beda dengan kita. Kita cari orang berdosa untuk kita hina, untuk kita bully, dan untuk kita ejek. Berbeda dengan Yesus. Dia cari orang yang hilang, dia cari orang berdosa untuk dimuliakan, untuk diubahkan, dan untuk diperbaiki. Kiranya kita semua betul-betul menyadari bahwa kita pun orang yang terhilang.
Dan Yesus rindu bertemu dengan kita. Akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Akuilah kekurangan kita di hadapan Tuhan. Maka kasih karunia yang melimpah dan Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kita yang terhilang dicari, didapatkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin.